video ini. Dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat-selamat yang lainnya. Kembali lagi bersama kita di podcast komik Komunikasi Asik, dan kali ini bersama saya Nindarti, dan tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh dosen terdebes kita. Siapa lagi kalau bukan Mbak Rosa? Halo, Rosa. terima kasih. Ya, halo. Gimana nih Mbak Rosa kabarnya? Sehat Mbak? Sehat ya. Ya, oke. Nah, teman-teman, hari ini kita mau membahas lebih dalam lagi tentang dunia perkomunikasian. Kalau di episode yang kedua kemarin sudah dibahas tentang orientasi kognitif. Nah, di episode yang kali ini kita mau membahas tentang konsep psikologi dalam persuasif. Ini menarik nih teman-teman. Kalau misalnya selama ini kita kenal dunia komunikasi, ya udah kita belajar tentang komunikasi, apa itu komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi. Tapi ternyata ada ranah lain yang kita pelajari. Salah satunya adalah psikologi. Nah, dalam konteks komunikasi persuasif ini, Mbak, kedudukan dari psikologi itu sendiri sebenarnya ada di mana, Mbak? Oke, ya. Thank you Mbak Ninda. Halo teman-teman. Kali ini kita membahas soal aspek psikologi dalam konteks persuasif ya. Kalau ditanya posisi psikologi di mana, persuasif itu ada satu hal yang disasar, salah satunya adalah afektif atau emosi seseorang. Nah, relasi psikologinya ada di situ. Jadi ada aspek psikologis seseorang yang dalam konteks persuasif itu sangat dibutuhkan ya. Selain dari afeksi atau emosi juga ada motivasi. Nah, kalau saya menyitir dari salah satu ahli namanya si Packard gitu ya. Dia punya asumsi bahwa motivasi itu untuk men-trigger seseorang, karena kadang kita tidak tahu tentang apa yang kita inginkan dalam hidup kita, tapi kalau seseorang atau orang terdekat itu memberi motivasi, akhirnya kita memantapkan, oh kita ingin ini gitu. Atau bisa saja ketika kita mempertimbangkan sesuatu atau membeli sesuatu, itu ya asal beli aja gitu, tetapi karena kadang kita tidak bertindak logis, hanya menggunakan ya afeksi kita gitu. Motivasinya apa sebenarnya di situ? Kemudian ada juga berdasar atas suka atau tidak suka. Kalau misalnya saya suka dengan satu barang, ya udah saya ambil aja. Jadi ada aspek emotion, ada motivasinya, tapi begitu mengambil kadang atau begitu membeli kadang kita suka mikir lagi, oh ya tadi aku beli ini kenapa ya gitu. Itu sering terjadi, betul. Iya. Oke. Nah, jadi dari yang tadi Mbak udah jelasin, ini menurut saya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau teman-teman bisa sambil sadar, oh iya, saya tuh pernah mau beli sesuatu tapi sebenarnya itu enggak penting banget amat gitu. Nah, mungkin contoh lebih spesifiknya Mbak supaya ada gambaran sama teman-teman tentang contoh kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Itu gimana Mbak? Iya, ada yang disebut, ini menurut salah satu pakar juga, namanya Barry Fix, itu istilahnya hot buttons gitu. Jadi seperti tombol panas gitu ya. Mungkin kalau diterjemahkan agak aneh, tapi itu intinya adalah sesuatu yang memotivasi kita untuk melakukan pembelian secara cepat gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak lebih itu tadi, begitu terlihat ada yang menarik, begitu itu eye catching misalnya, oh ini lucu ya gitu, kita beli. Tapi tanpa mempertimbangkan secara rasional sebenarnya produk itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Nah kayak gitu. Jadi ada tombol panas yang itu seketika gitu ya, memicu kita. Jadi orang tuh bisa melihat maksud saya bisa terpersuasif hanya dengan melihat suatu baru, misalnya barang itu menarik, oh langsung dibeli tanpa pikir panjang, tanpa mikir dulu ini saya butuhkan atau enggak, tapi karena motivasi suka atau ngeliat orang lain kayak gitu Mbak ya, jadi ya udah langsung beli kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat dari aspek kebutuhan sendiri, sebenarnya itu gimana sih Mbak? Kalau kita pikir-pikir lagi kan kayak tadi udah dijelasin, ada dasar di mana kita butuh tapi ada juga enggak. Nah, itu gimana tuh Mbak? Menentukannya ya. Iya. Kalau
kalau dilihat sebenarnya ada beberapa, dilihat lagi gitu ya, ada beberapa kebutuhan dalam hidup kita. Ada yang disebut sebagai kebutuhan akan rasa aman atau the need for emotional security. Jadi kalau kita kadang kita merasa cemas dengan masa depan kita takut, wah saya ke depan akan bekerja apa ya, masih ada masih ada pekerjaan atau tidak gitu. Nah, rasa cemas itu akhirnya membutuhkan dalam diri kita tuh ada rasa aman. Nah, kemudian datang misalnya ide atau ada sesuatu yang kemudian bisa membuat kita merasa aman. Misalnya kita mendapat jaminan pekerjaan, tentu kita langsung terpersuasi gitu. Kenapa? Karena saya merasa aman. Saya sudah dapat nih link pekerjaan ke sana gitu. Ada juga yang disebut kebutuhan untuk dihargai, karena bagaimanapun kita sebagai manusia itu kan ketika sudah melakukan kewajiban kita, misalnya Mbak Ninda sudah kuliah dengan baik gitu ya, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, tentu dong butuh untuk rasa penghargaan. Penghargaan itu tidak harus uang ya, tetapi kadang pujian atau reward yang sifatnya lebih menyentuh tadi, menyentuh aspek-aspek emotion kita gitu. Nah, ada juga yang disebut sebagai kalau istilahnya Pak Card lagi ya, itu the need for ego gratification. Jadi kita ini akan merasa puas ya, ego kita ini akan dipuaskan kalau misalnya, ini salah satu contohnya, kita bekerja di institusi yang memang menjamin kesejahteraan kita. Jadi kepuasan secara ego itu bisa kemudian terpenuhi. Tetapi kalau enggak ya orang bisa berkali-kali resign. Seperti itu contohnya. Oke. Jadi orang bisa dengan mudah terpersuasif hanya karena produk atau ide seseorang, atau mungkin sosok seseorang yang begitu dia sayang atau dia kasihi, dan itu bisa memenuhi kebutuhannya dia, dengan mudah dia terpersuasif gitu Mbak. Dari tadi yang udah Mbak jelasin, kira-kira kalau lebih dalam lagi ada nggak sih kebutuhan yang lain Mbak selain yang tadi 3 itu? Iya, sebenarnya masih ada beberapa ya. Jadi ada yang disebut kok, misalnya teman-teman ke membeli barang tadi, contohnya adalah membeli barang, ada yang disebut kebutuhan untuk melihat outlet yang kreatif, artinya tempat-tempat. Kalau sekarang kan banyak ini ya, kafe-kafe yang Instagramable gitu ya. Nah, itu masuk dari kebutuhan akan outlet yang kreatif. Jadi sebenarnya sebagai manusia kita suka gitu melihat hal-hal yang bagus, yang indah, menarik, menyenangkan gitu ya. Untuk mempromokan produk atau ya itu tadi ya, tempat wisata gitu ya, lebih ke sisi-sisi afektif yang kemudian disentuh. Lalu kebutuhan untuk rasa cinta. Nah, rasa cinta ini tidak perlu harus berpasangan ya, tapi juga kita merasa dikasihi, kemudian kita punya kekuatan tersendiri ya, ketika misalnya seseorang memberikan, intinya dia nggak PHP gitu ya. Jadi kalau misalnya PDKT kemudian dia nggak PHP itu tidak merasa tidak merasa tersinggung atau tersakiti gitu, dan biasanya dengan itu dia akan terpersuasi. Nah, kemudian ada yang diistilahkan sebagai the need for roots. Jadi artinya orang itu pada dasarnya merindukan hal-hal yang sifatnya genuine, hal-hal yang sifatnya kekeluargaan gitu ya, merindukan rumah, kegiatan keluarga gitu, atau kebutuhan supaya dia tetap terjaga kemudaannya ya, the need for immortality. Jadi kalau misalnya ada orang yang takut menjadi tua gitu ya, kadang kita takut menjadi tua, lalu ketika ada produk menawarkan skincare apa Mbak itu yang untuk bisa menarik kulit gitu ya, menjadi lebih glowing, menjadi tambah muda, itu karena dia ada kebutuhan untuk mempertahankan secara fisik dia bisa bertahan gitu. Oke. Kalau lihat dari tadi sih, kalau saya nih Mbak ya, saya ada di bagian yang merindukan suasana rumah Mbak. Oke. Dan roots ya. Jadi kekeluargaan gitu ya, hal yang sifatnya back to nature gitu. Oke. Nah, kita balik lagi soal tadi aspek psikologi yang berkaitan dengan emosian yang tadi udah dijelasin di awal. Nah,
kita masuk di pertanyaan terakhir nih Mbak. Jadi dari yang sudah kita bahas semua, apa sih hubungan dari psikologi dengan persuasif? Oke. Kalau mau dikaitkan ya antara psikologi dengan konteks persuasif, sebenarnya hal ini digunakan persuader untuk menyasar sisi-sisi di mana dia bisa mempersuasi calon ini ya akan dipersuasi ya, persuadinya, atau kalau dia konsumen ya calon konsumennya gitu. Kalau dia misalnya mau kampanye ya artinya konstituennya gitu. Nah, biasanya hal-hal ini ada emosi yang mempengaruhi, seperti misalnya rasa takut gitu ya. Kalau kita ditakut-takutin, misalnya ada iklan pasta gigi merek X gitu ya. Kalau nggak pakai pasta gigi ini nanti giginya berlubang gitu. Nah, itu ada rasa takut yang disebarkan pada audiens sehingga oh ya aku akhirnya beli pasta gigi itu gitu. Kemudian ada rasa bersalah juga. Rasa bersalah tuh kadang kalau kita sudah dianugerahi dengan rezeki yang melimpah, kemudian ada donasi untuk zakat atau donasi yang lain yang sifatnya lebih amal gitu. Nih biasanya persuader akan menyasar itu. Lalu tiba-tiba oh ya selama ini aku sudah dikasih rezeki tapi misalnya jarang beramal gitu atau bahkan tidak pernah. Nah, ketika ada unsur persuasif itu, nah dia langsung tuh karena apa? Karena yang digerakkan atau yang di hot buttons tadi adalah si rasa bersalah tadi gitu, atau mungkin ada emosi kemarahan, lalu kebanggaan, kegembiraan. Jadi semua emosi itu kemudian bisa digunakan persuader untuk merancang supaya pesan-pesan persuasif ini bisa nyampe pada audiens gitu sih. Oke. Cukup menarik pembahasan kita kali ini ya teman-teman, karena bicara tentang emosi, kondisi perasaan kita itu sangat mempengaruhi kita dalam bertindak. Jadi ini karena sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bisa digunakan ya konsep ini Mbak ya dalam kehidupan teman-teman ya. Sangat dekat juga ya. Iya betul. Teman-teman. Menarik. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya dengan topik-topik yang menarik, jadi dinantikan. Terima kasih Mbak Rosa. Oke, thank you juga Mbak Ninda. Oke, kita berjumpa lagi di lain waktu. Salam komunikasi. Dadah. Bye.